Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dela Angelina dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai dua peraturan perundang-undangan dan dua SNI yang masih berlaku di Indonesia. Yang terdiri dari yang pertama, Perkab BPOM nomor 13 tahun 2016 tentang klaim label dan iklan pangan olahan. Yang kedua, Perkab BPOM nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi. Dan yang ketiga, SNI 3553 tahun 2015 tentang air mineral. Dan yang terakhir, SNI 1902 tahun 2016 tentang teh hitam. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang Perkab BPOM nomor 13 tahun 2016, yang bahasan utamanya tentang label dan iklan pangan olahan. Nah, dalam peraturan ini memuat tentang deskripsi umum seperti pangan, pangan olahan, klaim, label pangan, iklan pangan, dan masih banyak lagi. Kemudian juga dibahas jenis klaim label pangan olahan seperti klaim gizi, klaim kesehatan, dan klaim kesehatan lainnya di ayat 1 huruf B. Kemudian juga disebutkan bahwa pangan olahan yang mencantumkan klaim pada label harus memenuhi syarat asupan persajinya. Dan di peraturan ini juga memuat pengajuan komponen dan atau klaim baru, serta juga terdapat larangan pada label dan iklan pangan olahan serta sanksinya. Nah, berikut adalah lampiran dari peraturan ini yang memuat klaim kandungan zat gizi rendah, bebas, sumber, tinggi atau kaya seperti apa. Kemudian juga terdapat klaim perbandingan zat gizi, klaim fungsi lain, dan juga klaim fungsi zat gizi. Nah, untuk yang pembahasan kedua adalah tentang Perkab BPOM nomor 9 tahun 2016, yang bahasan utamanya adalah tentang persyaratan acuan label gizi dan penggunaan acuan label gizi. Di mana untuk di peraturan ini memuat tentang deskripsi umum seperti pangan olahan, acuan label gizi, angka kecukupan gizi, kemudian juga terdapat zat gizi, klaim dan informasi nilai gizi, serta masih banyak lagi. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa pangan olahan yang mencantumkan informasi nilai gizi harus memenuhi ketentuan acuan label gizi. Nah, kemudian selain itu terdapat penggolongan beberapa kelompok untuk nilai acuan label gizi dan juga terdapat sanksi berupa sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Nah, berikut adalah lampiran dari peraturan ini yang memuat tentang zat gizinya apa saja beserta satuannya dan nilai acuan label gizi untuk setiap kelompoknya. Nah, untuk yang ketiga adalah tentang SNI 3553 tahun 2015 yang bahasan utamanya adalah tentang SNI wajib untuk air mineral. Nah, dalam peraturan ini memuat tentang ruang lingkup dan acuan normatifnya seperti apa. Kemudian juga ada istilah dan definisi tentang air minum dalam kemasan dan air mineral. Kemudian juga ada komposisi bahan baku yang seperti apa agar memenuhi persyaratan kualitas siap proses. Kemudian juga ada klasifikasi air minum dalam kemasan dan air mineral. Nah, selain itu juga dipaparkan syarat mutu air mineral seperti apa, cara pengujiannya juga seperti apa, dan juga ada pengambilan contoh atau sampling. Setelah itu juga dijelaskan syarat lulus uji yang mana harus memenuhi tabel syarat mutu air mineral yang telah dipaparkan sebelumnya, kemudian higienitasnya seperti apa, cara pengemasannya seperti apa, dan syarat penandaannya juga seperti apa. Nah, untuk yang keempat adalah tentang SNI 1902 tahun 2016 yang membahas tentang teh hitam. Nah, untuk di peraturan ini memuat tentang ruang lingkup dan acuan normatifnya seperti apa, kemudian juga memaparkan istilah dan definisi tentang teh hitam ortodoks, dan jenis teh ortodoks. Setelah itu juga terdapat klasifikasi atau penggolongan teh hitam berdasarkan cara pengolahannya. Nah, kemudian juga dibahas syarat mutu umum dan syarat mutu khusus untuk teh hitam, kemudian cara sampling atau pengambilan contohnya juga seperti apa, cara pengujian teh hitam, kemudian cara pengemasannya seperti apa, syarat penandaan dan rekomendasi, dan juga terdapat lampiran yang membahas secara rinci tentang cara uji fisik dan organoleptik, serta rincian penilaian mutu akhir teh hitam yang dibagi menjadi 5 grade. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.